Di rumah, apa kabar Anda semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat, tahes, walafiat selalu pemirsa. Pemirsa Dama TV yang ada di rumah, seperti biasa sekarang Anti kembali lagi di yang kayak biasanya di habitat yang nyata, yaitu kembali di dapur Dama TV versi icip-icip pemirsa ya. Pemirsa, kalau biasanya Anti sama Ayah Samsu, tapi sekarang Anti berbeda ya orangnya ya. Kebetulan Ayah Samsu lagi cuti, katanya cuti liburan gitu. Dan sekarang saya masih bersama dengan Mat Berli. Halo, selamat malam. Oke, sekarang kita akan buat minuman apa ya? Artisan. Artisan. Maksudnya apa sih ini? Dari artisan itu adalah sebutan dari orang peracik minuman teh yang bukan teh, yaitu tisani. Jadi hari ini lagi ngetren, jadi sebetulnya infusion, jadi itu teh infusion. Jadi bagaimana di infus ini, teh ini diciptakan dari bunga-bungaan. Jadi teh bukan teh. Jadi kalau teh yang benar ada black tea, ada green tea, ada teh pucuk, itu yang disebut Camellia sinensis. Jadi kalau ini bukan. Jadi ini dari tumbuh-tumbuhan edible flower. Berarti tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan. Salah satunya ada mawar. Iya. Sebetulnya sudah ngetren di sini. Jadi di kafe-kafe besar dan juga gini karena orang-orang ini sekarang lagi pengen minuman segar, minuman sehat. Bagaimana dia bisa berkongko-kongko dengan temannya, tapi dia bisa menikmati sajian yang memang healthy. Healthy tentunya menyehatkan untuk tubuh kita semua pemirsa icip-icip. Ya ini nanti judulnya tisane berarti ya, minuman herbal tisane. Ya, minuman herbal, jadi minuman rempah dari herbal yang kita racik. Jadi dengan varian kami ini kebiasaan. Jadi selain kegiatan kami, jadi kami melihat ada tanaman-tanaman yang ada dengan literasi dan ini karena kami juga acara di peracik rempah. Jadi akhirnya kita perpadukan dari rempah yang ada ini, yang kita di negeri yang kaya dengan rempah, adas dan yang lainnya. Kenapa kita tidak menciptakan sebuah minuman-minuman? Kenapa enggak ya? Iya, ini. Dan tentunya ini sangat bisa mudah didapat ya untuk bahan-bahannya. Bahan-bahannya mudah. Iya. Ya. Oke, kalau untuk di sana sendiri bahan-bahannya apa ini biasanya? Bahan-bahannya ini kalau biasanya ada lavender, ada chamomile, ada mawar, ada rosella, tapi kami nyoba. Tahu yang lavender kami tidak menyediakan, tapi kami menyediakan tanaman yang ada di sekitar kita. Berarti yang ada di sekeliling saya cicip ya. Ini ada, ini rosemary. Nah, ini pemirsa ya. Ini ada daun alang-alang, ini ada juga. Aku angkat boleh nggak? Boleh. Nah, gini bisa cicip ya. Rosemary yang bisa kita keringkan. Daun rosemary yang sudah dikeringkan pemirsa. Rosemary, terus ada juga ini. Jadi peppermint, yang kita siapkan. Terus juga ada ini serai, iya ada serai, iya ada peka ini ya bunga bintang, yang ini. Nah, yang bulat ini bunga bintang. Ya, terus ada juga yang lagi ngetren hari ini juga ini menggunakan bunga biru, ya telang, iya bunga telang atau butterfly pie, ya ini ya. Jadi pemirsa icip-icip yang ada di rumah, Anti mau review lagi. Pemirsa kalau misalnya nggak tahu yang namanya daun mint itu kayak gini ya. Jadi daunnya itu lebih condong kecil, kemudian panjang. Untuk aromanya dia sangat lebih kuat, agak pahit gitu ya aromanya, tapi harum gitu ya. Tapi biasanya untuk daun mint sendiri ini banyak digunakan untuk campuran minuman ya, terutama pemirsa. Kadang-kadang untuk infus water ya. Nah, infus water juga bisa. Infus water itu bisa, jadi. Berarti ternyata sangat banyak sekali manfaatnya pemirsa ini ya. Jadi kenapa saya menciptakan ini, karena Malang Raya khususnya Batu kalau malam hari itu dingin. Jadi minuman-minuman ini sering kita ciptakan, kita sajikan kepada teman-teman. Kita juga sering mengadakan kegiatan-kegiatan yang bagaimana memanfaatkan tanaman-tanaman yang ada, toga yang ada di sekitar rumah ini
memotivasi untuk dijadikan sebuah minuman sehat. Berarti nanti ini penyajian minumannya masih anget-anget kuku ya? Oh iya. Waduh, Jadi lebih enaknya kalau sebetulnya juga hangat bisa ya, dikasih ya. es, tapi lebih nyaman karena kita di tempat dingin dengan biasanya yang meminum ini adalah anak-anak milenial. Dia main, Mas aku ya. iya. Gitu, kita coba, kita kenalkan kepada milenial bahwa ternyata tidak ada aroma yang pahit seperti jamu yang pahit. Jadi kita nyoba menjadi minuman itu yang memang kaya rasa, tapi aroma dan segarnya, flatnya bagus. Wah, menyehatkan tentunya. Oke, Mas Mat, ini pemirsa Incip-Incip yang mungkin juga belum pernah tahu juga. Ini apa namanya? Itu namanya ini daunan, ini kulit pala ya. Kulit pala, jadi biasa kita gunakan untuk minuman rempah, jadi wedang rempah yang lagi ngetren banyak wedang uwuh, tapi kami juga punya varian sendiri yang mana memanfaatkan ini dengan kadar dan takaran yang pas. Berarti, iya. Berarti untuk campuran minuman wedang uwuh juga salah satunya pakai ini juga ya? Tidak. Oke, tidak misalnya ya? Tidak. Oke, kalau untuk campuran ini biasanya untuk minuman apa ini? Ini biasanya nanti juga bisa untuk kopi rempah. Juga ada wedang rempah yang kita gunakan dengan ditambah dengan alang-alang dan juga daun pandan. Jadi tapi memang biasanya untuk teksturnya selalu begini ya, begini ya, Mas. Kalau sudah kering, ya, karena lembut ya. Tapi sebetulnya itu ini buah apa? Kulit. Kenapa nggak pakai buahnya? Iya, kalau buahnya buat sayur. Kalau buahnya aromanya itu nanti terlalu kuat, akhirnya orang ini minum kuah kan gitu kan ya. Oke, jadi kalau untuk buahnya itu buat sayur misalnya. Kalau untuk kulitnya bisa dibuat minuman. Nah, ini salah satunya juga kalau untuk produksi kosmetik ini dijadikan salah satu bahan dasar bedak ya. Alat kosmetik. Oke, ini kan udah banyak tahu pemirsa ya. Kalau ini apa ini? Oh, ini buat biasanya. Ini jeruk. Ini ada dua macam jeruk di sini ya. Kenapa ada dua? Ya, kalau ini kan jeruk Jepang kan, ini hanya diambil rasanya, pisnya aja. Ya, kalau ini nanti diambil airnya. Iya. Berarti nanti dua jeruk tetap tetap kita satukan nanti ya. Biasanya kita pakai Eureka atau California ya. Kira-kira gimana rasanya ya? Dan gimana caranya? Kayak air ya. Tapi nanti ngomong-ngomong untuk pemirsa Incip di rumah bisa nggak terapkan di rumah? Bisa. Bikin sendiri di rumah. Bisa bikin. Berarti semuanya kita bikin sesimpel mungkin. Sesimpel mungkin. Tapi nanti nyoba jadi kita rasakan bener-bener rasanya memang berasa banget. Jadi dengan takaran yang pas, kita ajarin dengan takaran pas. Jadi nanti semuanya akan bisa. Oh, ternyata bahan di rumah saya tidak memenuhi, tapi saya punya ini. Bagaimana rasa ini bisa. Oke. Satu lagi ini Mas Mat. Nah, ini yang pemirsa belum tahu juga. Ini apa ini? Itu jintan hitam. Itu jintan hitam. Ini kapulaga. Ini peka, bunga lawang. Ini jahe. Nah, jadi ini bunga lawang. Jadi bukan lawang, bukan pintu. Itu atas, ini bunga lawangnya bentuknya kayak gini ya. Lebih ke apa tuh, bintang. Iya. Itu kalau digigit wangi sudah bisa. Ini bisa digigit, rasanya kayak peppermint ya. Oke. Bisa digigit coba. Iya. Nah ini aromanya kayak coklat. Iya, bukan. Ini pemirsa ya, ini bunga bintang ya. Manis. Iya, manis kan? Iya, aromanya beda kan? Kayak permen sarparela, iya. Itu atas, di sini atas. Kalau untuk ini biji habatus sauda. Iya, kalau itu sebetulnya habatus sauda, kalau di sini jintan hitam. Jadi itu adalah untuk salah satu penghangat tubuh. Ya, menghilangkan radikal bebas, dehidrasi, iya. Nah, ternyata juga banyak sekali manfaatnya pemirsa ya untuk habatus sauda ini ya. Oke, ini bahan-bahannya juga banyak banget yang mungkin pemirsa belum tahu juga. Kalau untuk ini pemirsa, nah yang belum tahu ini namanya bunga telang. Kalau bunga telang sih warnanya gini ya, Mas Mat? Nggak ada yang warna lain? Nggak ada. Kalau warna lain bukan bunga telang itu, bunga bang. Bunga aksa, Iya. Oke, jadi ini kalau bunga telang kayak gini pemirsa ya, dan dia juga ternyata bisa untuk campuran bahan minuman herbal juga buat makanan, buat kue, buat kue juga bisa. Oke, next sekarang kita tahap selanjutnya adalah nyoba kita buat. Kita langsung coba aja, kita langsung eksekusi. Ya, nyoba kita ngambil air dengan takaran yang dulu. Oke. Mendingan saya aja yang ngambilin deh. Oh iya. Seberapa ini ya, Mas Mat? Full, oke. Iya, 2 kali. Dari pemirsa ya. Ini kalau segini ukurannya berapa mili ini, Mas Mat? Ini 250. Berarti pemirsa ini
untuk ukuran airnya berarti kurang lebih menggunakan 500 mili air ya, karena ini kan satu gelas kecil ini sama dengan 250 mili air. Nah, ini pertama-tama saya sekarang karena di sini juga tempatnya palung gunung dengan cuaca yang segar. Saya membuat sebuah nama dari minuman ini, saya sebut Jagatirta karena di sini banyak mata air, banyak gini, jadi saya akan membuat sebuah minuman racikan yang kita sebut Jagatirta. Oke. Bagaimana rasa dan ininya nanti kita coba. Ya. Oke, ini jadi lepeh gini emang ya? Iya, ini untuk takaran kita potong aja seujung jari, seujung jari serai, seujung jari serai kita potong tipis-tipis. Bukan seujung tangan ya? Nah, ini seujung jari serai, terus ini juga pandan. Nah, pemirsa ya, kalau untuk serai ini ya ini manfaatnya untuk serai ini untuk dehidrasi, untuk menghilangkan kembung dan juga capek-capek dan juga menghilangkan orang nggak punya duit. Bisa kalau memang nanti menjadi sebuah usaha yang produktif otomatis ini bisa ditiru pemirsa ya. Jadi pertama-tama ini kita akan menyiapkan untuk 500 mili air yang terlebih dahulu digodok ya, direbus sampai mendidih mendidih. Kemudian kita ambil bunga lawang satu. Ini apa ini Pak? Oke, kita ini kan ambil 2. Kita siapkan sedikit bunga lawang. 1 jumput, ini 2 cengkeh ya, 3 cengkeh ya. Nah, setelah 3 cengkeh dengan bunga lawang. Saya kenalkan dulu. Oke. Ya, kita ambil jahe. Jahe. Siapa yang belum tahu jahe, udah tahu kan? Jahe kita potong tipis-tipis. Jadi pemirsa ini nanti karena kita tidak dalam buat porsi banyak, jadi ini adalah porsi untuk kita. Jadi kadang-kadang hanya 5 potongan, kita rebus 5 potongan. Berarti nanti ini untuk ukuran satu gelas. Satu gelas. Yang mana? Yang ini apa yang? Gelasnya gelas ini. Oke, yang gelas ukuran ini ya. Berarti ini sama dengan 500 mili. 200. Oh, 200 mili. Jadi 2 gelas. Iya, nanti kan nih. Nah, terus ini kita ambil satu ukuran ibu jari kayu manis. Harus seibu jari. Lah, itu nanti kalau nggak itu kepedesan ya. Iya. Nah, oke, pemirsa ini juga rosemary kita potong. Nah, ini rosemary kita potong. Ya. Tara. Jadi ini nggak usah menggunakan terlalu banyak, dikit-dikit aja sesuai dengan selera, sesuai takaran. Pemirsa tadi ada jahe. Untuk jahe jangan lupa pemirsa nanti. Ini kunyit juga. Ini sudah dibersihkan semua ya, jadi tidak. Ini kunir putih ya? Bukan. Ini ya kunyit. Tadi kalau kunir putih itu tidak, ini kunyit merah. Oke. Iya. Tapi kalau misalnya pemirsa yang cimicik di rumah adanya kunyit putih, bisa nggak? Kalau menggunakan kunyit putih aromanya nanti kayak seperti kurkuma manggapal ya, aroma mangga ya. Jadi nanti taste dari jeruk limon dan yang lainnya itu tidak bisa terasa. Ya. Oke, pemirsa ini ya. Kita masukkan ya. Jadi tadi itu ada jahe, kemudian kunyit. Kemudian daun rosemary tadi rosemary, ya? Oke. Dan kapulaga tadi pemirsa ya. Kita masukkan ke dalam air yang telah dipanaskan. Airnya belum mendidih ini Mas. Berarti tidak harus selalu menunggu air mendidih pemirsa. Nanti begitu mendidih, sudah nanti dengan kadar kepanasannya 90 derajat sampai 70 derajat saja. Ya. Berarti untuk ukuran apinya jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil, sedang-sedang aja pemirsa. Terakhir kita tambahkan apa ini? Kita tambahkan ini akar alang-alang. Alang-alang ini untuk menghilangkan dehidrasi, radang tenggorokan. Berarti ini untuk semua bahan-bahannya betul-betul ini sangat higienis ya, dan juga menyehatkan untuk tubuh ya. Ini kita siapkan gelasnya. Ini gelas ukuran 250 ini tadi sudah bersih. Air, ya. Ini kita masukkan. Oke, ini tapi dia nggak digeprek terlebih dahulu ya bagian bawahnya? Sudah. Dari ini tinggal daun mint kita masukkan semua dengan batangnya. Wah, enak yang pemirsa ya. Kayak gini pemirsa ini bisa dibikin di rumah pemirsa. Kalau pengen manis pengen manis ditambah gula. Jadi biasanya pakai gula karena ini minuman. Jadi bisa tidak hanya secukupnya gula 2 sendok. 3 sendok kecil. Iya. Atau kalau 3 sendok kecil nggak terlalu manis nanti segitu? Oh tidak. Oke, kalau misalnya. Nah ini sudah mendidih. Cepet ya ternyata ya. Iya. Nggak sampai 5 menit udah mendidih. Ya karena kompornya sudah panas. Ya kita ambil. Aromanya, aroma daun-daunannya, aroma pandannya keluar, aroma kapulaganya keluar.
Kunyitnya keluar. Ini nikmat banget pemirsa Ini ya. semua bahan kita jadikan cemplungan bersama. Oke. Kita masukkan lagi. Setelah kita rebus, kita masukkan. Tapi ini tak perlu disaring lagi, nggak usah ya hal gini ya. Ini kan masih mengeluarkan getah. Nanti getah Oke. dari bahan yang sudah kita ini nanti akan ikut terfermentasi dengan panasnya ini. Nah, ini kita masukkan dalam posisi cukup ya. Nah, Nah, belum. oh belum. Masih ada garnisnya dan Sebagai Topping. pemercantik berarti pemirsa ya. Oke, bukan ini mempercantik, menambah biasa. rasa. Oke. Maaf ya, ini karena biasanya ini sebagai detok. Warna ini nanti setelah kecampur dengan air ini, jadi akan berubah warna, jadi bening. Berarti nggak lagi kuning ya berarti ya. Tidak kuning. Nah ini Jeruk nipis ya. jeruk nipis. Untuk mensupportnya kita kejar dikit. Ini jarang ya pemirsa ya, biasanya ada minuman seperti ini ya. Nggak ada. Jadi ini karya kami dan memang sudah kami label kapan kemarin itu di kafe kami juga kita anugerahnya. Nah, jadilah namanya minuman Ini Jagat Tirta. Jagat Tirta. Ya, nanti menambahkan jika kurang anis. Keren ya. Nah, ini. Ya. Ini pemirsa Ini ya. nanti juga tidak hanya sekedar gitu. Oh, ini api dek. Anunya tapi coba juga dicicip. Nah, bisa dicicip. Bentar. Ya. Tapi memang harus panas gini emang ya, Ya, untuk karena untuk menikmatinya ya. menghangat Oke. tubuh, ya. Oke, jadi ini pemirsa kita banyak sekali manfaatnya selain untuk antioksidan, bagus untuk kesehatan tubuh, kulit. ya, kulit, Dia ya. juga bagus untuk Menghilangkan dehidrasi. membersihkan racun-racun dalam tubuh dan lain sebagainya. Karena memang ini semua bahan herbal ini semuanya tercampur menyatu jadi satu di sini ya. Coba ya. Ya, 1 sendok, 1 cicip. Gimana rasanya? Manisnya cukup atau kurang? Warnanya iya. Kuning. Nah, ini kayak cantik. orang-orang biasanya ngomong ini jadi kayak dianggap akuarium ya. Aroma lebih pekat aroma kayu manisnya Iya, dari kapulaga. betul, kapulaga. Saya. Terus rasa tapi segernya segernya dapet, Iya, langsung kayak pandan. langsung turun gitu ya. Tidak Jelas. tahu turun kemana ya. melayang. Iya. Ini jadi Ini Pak. bisa di tempat gini. Ya ini. Dan yang kedua, Cara aja. Oke, Iya. ini kalau di tempatnya Mas Pat biasanya dijual harga berapa ini kalau? ini kami biasanya jual harga 15.000 ya. 15.000. 15.000 ini. Jadi sudah bisa menikmati suasana Kota Batu dingin segar. Ini nanti juga di tempat gini kita akan juga jadikan tempat salah satu Oma Jamu. Jadi bagaimana nanti akan menjadi sebuah destinasi teman-teman pengganti kehangatan malam. Selain minuman yang lain, minuman rempah ini adalah salah satu alternatif. Ini di Oke. sana. Iya. Tapi kalau misalnya nggak pakai serai ini biasanya apa penggantinya selain serai? Ini nanti kalau memang ada Di sana ada ini. yang berupa kemasan ya, kemasan. Oke. Jadi Ada contohnya sudah kemasan gimana? kemasan belum. Jadi ini tadi karena kita membuat sebuah racikan wedang cemplungan. Jadi ini konsumsinya cemplungan. Jadi nanti ke depan kita coba kalau memang direview atau mungkin apa. Kami sudah punya seperti teh celup ya. Dari seperti Berarti teh celup. berarti udah berupa yang udah kering. Sudah langsung kering. Tinggal Iya tinggal itu. Ya ini kalau ini kan sangat tematik banget kan gitu. Jadi sangat tematik banget. Bagaimana kita bisa menikmati sebuah sajian minuman. di sana. Iya, dengan melihat bahan aslinya. Jadi kami tidak menggunakan bahan pengawet ataupun menggunakan perisai. Nah, tapi ini kan untuk bahan-bahan sendiri ini kan nampaknya bahan-bahan yang agak sulit didapat ini, Mas. Negeri Terus kita gimana? kaya dengan rempah. Oke. Karena literasi aja di pasar-pasar juga sudah tersedia, Nah, di tempat-tempat ini tersedia. Di pasar tradisional itu Iya. pasti semua bahan. Bahkan di supermarket sudah ada. Oke, di sudah ada ya? Sudah ada, tinggal cari. Jadi sudah bukan hal yang memang
rumit dan gitu. Oke, jadi ini minuman Tisana misal untuk bahan-bahannya sendiri tidak serumit yang kita bayangkan. Pemirsa, sangat mudah didapat, bisa dicari di pasar tradisional atau mungkin supermarket ini bisa pemirsa ya. Oke, kalau untuk apa itu daun apa ini namanya? Ini telang. Oke, daun telang. Mau telang ya, kalau telang biasanya orang-orang hanya dicampur dengan limun, tapi kami punya yang namanya nanti saya sebutkan ini adalah bidadari biru karena telang ini bidadari biru. Kenapa? Karena di Batu juga ada namanya Gunung Biru. Karena ini kita ngambil sebuah kotak kadek-kaduk tapi tematik. Kenapa telang ini adalah rasanya segar sejuk seperti air mata air dan ini. Dengan Jagatirta ini bagian daripada mata air terus telang ini. Ya. Nah kita mau bikin bidadari biru ya. Ini kita ambil bunga telang. Dua biji bunga telang. Bunga telang pemirsa. Ya kalau yang apa masih segar itu 2 biji sudah mengeluarkan warna. Nah ini tetap 7. Jangan lupa tetap rempah-rempahnya. Iya, rempahnya jahe. Ya pakai jahe ya. Ini 7 potong jahe yang tipis-tipis pemirsa. Dikasih pekak saja 1. Kasih pekak. Lalu 2. Nah ini aja. Nih. Ini pekak dan. Iya. Pekak jahe. Nah, serainya kita tetap menggunakan serai. Ini tadi yang sudah saya potong. Iya. Tadi seukuran 5. Enak ya. Iya. Keren ya. Nah, ini tetap menggunakan daun pandan secukupnya gini ya. Untuk banyaknya serai juga terserah ya, sesuai selera ya. Iya, serai itu kalau memang kita ingin menambah daya tahan tubuh dengan bagus, itu kita anukan. Bidadari birunya sudah mulai. Bidadari birunya sudah menggeliat. Ini langsung aja gulanya kita masukkan 1,5 sendok. Nah, kita aduk. Ini apinya besar nggak apa-apa ya untuk yang ini ya? Nggak apa-apa. Jadi karena kita tidak dalam proses meracik sebuah herbal. Jadi ini untuk minuman. Jadi kadar minuman itu nanti kalau terlalu pekat yang minum juga nggak nyaman. Ya. Yang bidadari biru ini untuk bahannya lebih simpel, lebih simpel daripada yang ini ya. Tapi jeruk nipis tetap ya. Jeruk nipis itu tetap. Kenapa kok ambilin baru nggak pakai ini? Ya, untuk garnish ini. Oke, bisa icip-icip ya. Nggak lupa juga ya yang jadi garnishnya. Lagi-lagi ada jeruk nipis pemirsa ya. Ini airnya udah mulai mendidih, aromanya sudah mulai keluar. Berarti ya warnanya biru ya, langsungan ya. Iya. Ini efek birunya ini berasal dari bunga telang pemirsa ya. Mungkin pemirsa cicip-cicip yang ada di rumah yang di belakang rumahnya itu banyak. Nah, ini aroma pandannya keluar. Nah, ini nanti pengen biru pekat. Kasih jeruk limun. Berarti jeruk ini sebetulnya adalah menghilangkan warna ya. Nanti warnanya akhirnya warnanya jadi berubah ya, ungu ya. Tadinya biru jadi ungu ya. Ini nggak lupa dikasih serai. Serai ini salah satunya ini tadi menghilangkan dehidrasi di saat kita memang membutuhkan. Nah, oke pemirsa. Tapi memang ini nggak penuh gitu ya airnya ya? Ya, tergantung selera takaran ya. Nanti ini boleh dicicip, itu boleh dicicip ya. Ini pemirsa icip-icip ya. Ya, icip-icip ini. Jadi deh, bidadari biru Pak ungu ya ini. Iya. Soalnya ini warnanya nggak biru, warnanya ungu pemirsa ya. Oke pemirsa, ini adalah minuman bidadari biru. Ini made in Mas Pat Berli pemirsa ya. Tadi kita udah buat minuman yang pertama. Tadi ada apa namanya? Itu tadi Jagatirta. Jagatirta yang bisa diminum oleh orang sejagat raya. Dan sekarang kita membuat minuman yang namanya bidadari biru pemirsa. Ini bahan-bahannya sangat praktis sekali. Bisa pemirsa dapat dimanapun Anda berada ya, misalnya yang punya kebun di rumah boleh. Iya, nanti memanfaatkan tanaman-tanaman yang ada di rumah. Betul ya. Ada apa tadi itu?
bunga telang, kemudian ada rempah-rempah, jahe. Serai kan kebiasaan ditanam di sebelah rumah, dan hari ini juga seperti telang kan ditanam di pagar-pagar rumah. Gitu pemirsa. Terus dimanfaatkan menjadi minuman-minuman saat ada tamu-tamu spesial kan. Lebih bagus ya. Gitu. Kemudian yang terakhir diberi sedikit gula. Kalau untuk gula itu sesuai selera. Kalau misalnya ingin yang agak nggak begitu manis, ya gulanya jangan terlalu. Ya, kadang-kadang tidak harus dengan manis kan. Ya, karena manis ini hanya untuk mensupport aja rasa dari rempah-rempah tadi, mengeluarkan getahnya. Tadi awal mula setelah dikeluarkan kemudian dimasukkan dalam gelas ini warnanya biru, tapi setelah diberi perasan jeruk nipis warnanya menjadi ungu pemirsa. Jadi ini membuktikan bahwa jeruk nipis itu untuk netral ya? Penetral, jadi untuk pembersih yang itu ya, untuk detox yang ada dalam tubuh. Oke, ini manfaatnya juga ternyata banyak sekali pemirsa ya. Oke, saya mau mengicip-incip sekarang ini ya. Sendoknya yang mana ini? Ini tadi, belum. Oke, pemirsa incip-incip yang ada di rumah. Next sekarang aku mau coba incip-incip minuman bidadari biru. Coba ya. Warnanya aja udah biru, gimana ya rasanya? Kenapa? Kurang manis kalau aku sih. Kurang manis. Karena kan Ati rasanya suka manis ya, tapi secara untuk aroma rempah dan untuk aroma rempahnya ini semuanya keluar pandan ya. Lebih ke pandan, lebih ke dominan pandannya ya. Pandan ini sebagai aromanya juga pandan nih. Untuk detox, menghilangkan radikal bebas, dan juga untuk kesehatan. Jadi kita saat merokok, saat nongkrong dengan adanya udara yang dengan minuman ini, minimal tenggorokan kita sekian menit terbebas. Berarti juga minuman juga bagus untuk kesehatan kulit pemirsa ya. Salah satu obat tidur. Nanti pengen kita kecapean, kita ini ya salah satu dengan ini. Memperbaiki kualitas tidur. Kalau yang biasanya nggak bisa tidur yang apa tuh insomnia begitu ya, mungkin bisa bikin minuman kayak gini ya Mas Mat Berlin ya. Nah, ini luar biasa manfaatnya. Ini harganya berapa kalau Mas Mat biasanya jual? Kami menjual tetap 15 ribuan ya. Harganya tetap 15 ribu, serba 15 ribu. Jadi yang lainnya kalau memang untuk bahan-bahan yang besar itu juga kita lihat dari takaran kita bisa paling antar 20 sampai 15, 10. 15.000 udah dapat minuman yang menyehatkan pemirsa ya. Oke, Mas Mat, ini sepertinya kita sudah ada di penghujung acara ya. Berarti kita harus pamit. Terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga usahanya semakin sukses. Mari para pemirsa, kita buatkan kreativitas dalam rumah kita. Bahan-bahan yang ada akan dijadikan sebuah sajian yang menghangatkan untuk orang-orang terkasih. Untuk rasa bisa nanti kita make sesuai dari bahan yang ada ini. Silakan. Oh, saya pengen ini. Ya, nanti ukurannya garnisnya ini, camilannya ini. Loh, ini bisa. Itu. Pokoknya kita tidak takut untuk memulai, pasti nggak ada yang nggak mungkin. Dan yang kedua adalah menjadi salah satu, kalau ini bagian daripada ekologi, tanaman endemik yang ada di sepanjang rumah harus berbicara ekologi dan ekonomi. Berarti ternyata tanaman-tanaman yang ada di sekeliling kita juga ternyata sangat bisa dimanfaatkan untuk kita sehari-hari pemirsa ya. Oke, terima kasih pemirsa yang telah menyaksikan dan setia menyaksikan program acara ini di Icip-Icip setiap hari Selasa pukul 6:30 malam. Saya Andi dan Rafa Kru mengucapkan mohon pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Tetap Icip-Icip. Bye.